warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini, Selasa 21 April 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Suku Dinas Dukcapil Jakarta Utara menggelar layanan jemput bola Bina Kependudukan di Pademangan Barat. Kegiatan ini bertujuan memastikan tertib administrasi pasca Lebaran, terutama bagi 163 pendatang baru di wilayah tersebut. Selain perekaman KTP elektronik dan IKD, petugas juga membuka layanan konsultasi guna memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Dinas KPKP DKI Jakarta berhasil menjaring hampir 7 ton ikan sapu-sapu dalam operasi serentak di 5 wilayah kota. Hasil tangkapan terbesar berada di kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan dengan jumlah mencapai 63.000 ekor. Langkah ini diambil guna mengendalikan populasi spesies invasif sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat alami perairan di Jakarta. Suku Dinas KPKP Jakarta Selatan akan menggelar inspeksi ke sejumlah rumah produksi siomay. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan ikan sapu-sapu yang berisiko mengandung logam berat seperti merkuri dan timbal. Masyarakat diminta proaktif melapor jika menemukan indikasi peredaran daging ikan tersebut untuk konsumsi. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta, pernahkah Anda menghitung berapa banyak pengeluaran untuk BBM dalam sebulan? Di tengah dinamika harga BBM, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warganya untuk hidup lebih hemat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahkan sudah menyiapkan terobosan baru untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Gejolak geopolitik global yang terjadi hingga saat ini telah mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga untuk berhemat sebagai antisipasi kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi. Selain tengah mengembangkan energi alternatif solar panel, Pemprov DKI juga terus meningkatkan layanan transportasi publik, sehingga warga bisa berhemat BBM dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Memang untuk BBM ini kan bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat. Tapi tentunya kami akan mencari memanage supaya Jakarta ini tidak kekurangan efisiensi dan juga energi alternatif. Jakarta sekarang ini memang sedang mengembangkan, salah satunya adalah solar panel. Kebijakan ini akan kami lakukan secara lebih rinci supaya ada alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dan tentunya kami akan mengkampanyekan secara lebih masif penggunaan transportasi umum. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang kemudian mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini Pemprov DKI terus memperluas integrasi antar moda, mulai dari Transjakarta, MRT, hingga LRT. Tidak hanya meningkatkan jangkauan layanan Trans Jabodetabek, pembangunan MRT fase Kota Tua dan LRT rute Velodrome Manggarai juga terus dikebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi Jakarta, sekaligus memberikan solusi ekonomi bagi warga di tengah tantangan geopolitik global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Saat ini Jakarta menjadi kota dengan standar kualitas hidup tertinggi di Indonesia. Bukan cuma soal tingkat kecerdasan atau pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tapi warga Jakarta ternyata udah banyak yang panjang umur loh. Usia harapan hidup warga Jakarta mencapai 76 tahun. Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta,
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Jakarta mencapai angka 85,05. Capaian ini merupakan yang tertinggi di Indonesia, didorong oleh peningkatan di seluruh dimensi. Mulai dari rata-rata lama sekolah yang setara kelas 12 hingga standar hidup layak dengan rata-rata pengeluaran 20,6 juta rupiah per tahun. Dari sisi ekonomi, Jakarta tumbuh 5,12% untuk pertama kalinya melampaui pertumbuhan nasional pasca pandemi. LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, serta tindak lanjut dari rekomendasi DPRD yang telah disampaikan pada tahun lalu. Menariknya, laporan ini juga mencatat penurunan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Hal ini bukan karena lesunya ekonomi, melainkan indikasi meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan energi alternatif di Jakarta. Sementara itu, angka kemiskinan turun menjadi 4,03%. Pemprov DKI tetap konsisten menyalurkan berbagai bantuan sosial, mulai dari KJP, kartu lansia, hingga pangan murah guna menjaga daya beli masyarakat kelompok rendah. Meski realisasi pendapatan mencapai 94%, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan Jakarta tetap menjadi kota global yang inklusif. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta diminta waspada. BPBD DKI Jakarta kembali mengeluarkan peringatan dini adanya potensi tanah longsor di sejumlah wilayah DKI Jakarta pada bulan April 2026 berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap mengantisipasi adanya potensi gerakan tanah, terutama pada saat curah hujan di atas normal. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.